Di luar sana, di Sentul, Kak, mereka harus ikutan kursus selama 6 bulan untuk mendapatkan kertas sederhana ini. 6 bulan hanya untuk mendapatkan kertas sederhana ini. Ini sertifikatnya. Anda berikan buat antum sertifikat ini. Jaga baik-baik sertifikatnya, ya. Ini sertifikat dari Chandra Public Speaking Production. Anda berikan buat antum. Ada kamera buat dokumentasi mungkin? Ayo. Nah. Alas. Barakallah. Baik, ayo. Kenapa? Apa? Door prize. Oh, iya. Ayo. Ahibbatillah. Dari kakak kita yang tampil barusan, itu menunjukkan bahwa skill bicara itu butuh talent, butuh kemampuan fokus. Maka dari semua ini, Anda sangat butuh namanya smart communication. Komunikasi yang smart, komunikasi yang powerful, dan kesimpulannya apa? Jadi, pembicara yang mengesankan itu adalah, the great speaker itu adalah ketika dia bicara harus mengesankan di 1 menit pertama. Saya ulangi, people. Saya ulangi sekali lagi. Karena kekurangan santri kita di Indonesia ini, salah satunya dia gagal di 1 menit pertama. Karena antara 60 sampai 80% kesan audiens itu terhadap pembicara terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Maka hari ini ada satu quote yang antum harus catat baik-baik. Ini quote sudah di-keep oleh puluhan ribu orang. Terakhir di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa quote-nya? Inilah quote-nya. Bisa dibaca sama-sama SMP, SMK, IDN yang paling bawah. Wahid Istani Salasa. Baca. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Andai kan nanti ada di antara antum diminta untuk presentasi tentang dunia IT di depan your audience, keep on your mind. Oke, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau antum yang penting bicara, pasti nggak beres dia bicaranya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar, kawan. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ya kayak? Kemudian sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Dan yang penting dalam public speaking adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Generasi IDN, sebelum Anda tampil in 1 minute, ingatkah your audience menunggu kata-kata Anda dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Jadi ketika antum tampil, ingat di benak antum adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Paham tuh? Berarti 2 jam bersama IDN Jonggol memberikan ruang bahwa yang pertama, skill bicara powerful itu sangat dirindukan lawan bicara Anda. Antum bilang, Pak Happy, afwan Ustadz, antum udah hampir 1 jam bicara, kayaknya ini bukan materi Anda deh Pak Happy. Andai kan ada di antara antum mengatakan, Ustadz, kenapa IDN ngadain acara public speaking ini kan kayaknya bukan materi anak Pak Happy. Andai kan anak kasih mikrofon ke antum, what is the dream? Apa impian Pak Happy? Saya nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Ustadz, afwan Ustadz, Anda nggak ada cita-cita untuk jadi presenter seperti Anda. Atau jadi motivator seperti Anda. Pak Happy, cita-cita saya ingin jadi pemain sepak bola. Kira-kira pemain sepak bola butuh public speaking atau tidak? Nah? Butuh, kawan. Timnas Asian Games 2018 di Palembang. Sebelum mereka menuju ke lapangan hijau, di briefing public speakingnya 2 jam sebelum mereka menuju ke lapangan. Di ruang ganti mereka di brief public speakingnya. Apa maksudnya Pak Hebi? Seorang Evan Dimas ketika dia mencetak gol ke gawang, maka dia di brief dulu skill vokalnya. Ketika dia membawa bola, habis itu menggiring bola dan dia menggolkan bola ke gawang. Ketika bola itu gol ke gawang, maka dia akan teriak apa? Dia akan teriak apa? Suaramu 30%, akan teriak apa? Dia akan teriak gol. Kita tatar itu Evan Dimas. Mas, kalau nanti you teriak gol, show your smile face and smile voice. Gol. Dia teriak gol itu pasti sampai tersenyum. Apa pernah ada yang teriak gol dia diam-diam aja? Ketika dia bola masuk ke gawang, habis itu dia ngomong,
tuh kan gol gitu ya. Gak ada. Pasti dia akan teriak. Dia akan teriak gol. Dia tatap tuh lawan tandingnya dengan sorotan mata dia. Karena apa? Apa maksudnya Pak Epi? Apa hubungannya dengan public speaking? Vokal seorang Evan Dimas hari itu, vokal seorang pencetak gol hari itu, satu teriakan, dia teriak dengan powerful, gol, satu teriakan, itu bisa membunuh jutaan hormon lawan tandingnya. Dia teriak dan teriakannya powerful, itu akan memberikan energi yang berbeda kepada lawan tandingnya. That public speaking. Public speaking, andaikan ada di antara antum yang bilang, Pak Epi, kalau saya cita-citanya ingin jadi dokter, Ustaz. Jadi kayaknya nggak butuh ini MC public speaking. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. Dokter butuh bicara. Di Ikatan Dokter Indonesia, sebulan sekali kita brief public speakingnya sebelum pandemi COVID-19. Antum tanya, apa buktinya Pak Epi? Bagaimana dokter itu berbicara dengan pasiennya dengan kata-kata yang benar-benar dirindukan oleh pasiennya? Bagaimana seorang nurse, perawat ketika dia bicara di depan pasiennya dan dia mengesankan di depan lawan bicaranya. Semua profesi antum sangat butuh bicara. Jadi people hari ini butuh public speaking skill. Anda minta di antara antum kenapa harus efektif itu? Kakak kita tadi maju ke depan mendapatkan award sertifikat. Kenapa harus efektif itu bicaranya? Yang paling mahal itu efektif kawan bicaranya. Anda bicara di TV One hanya 4 detik. TV One memang beda. Efektif. Dibutuhkan good vocal. Di Trans TV pasti antum pernah dengar tuh, ada bumper bioskop Trans TV is back. Dibutuhkan efektif saat bicara. Karena apa? Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Efektif, efisien. Sekarang kita mulai segmen ini. Yang pertama, Anda minta di antara antum ada yang jadi narator, langsung divisualkan ya Kak ya. Ada yang menjadi narator, ada yang mensimulasikan materi ini. Dari kakak SMP, you brother, stand up. Yes, you stand up. Okay, and then you stand up. Yes, you. Okay, Anda minta antum. Antum. Now, you also. Okay, Adli. Di sini kak, berempat di sini lihat ke layar. Lihat ke layar. Satu lain kak. Satu lain, agak maju ke depan. Nah, lihat ke layar ya kak ya. Fokus di materinya. Kakak SMK yang ingin mencoba. Anda hitung 5 mundur. Tidak ada. Oh, oke, one more. Menurut oke, standby. Oh, semangat SMK nih ya. Yuk, 2 orang lagi. Standby, thank you. Oke, standby. Enough, Kak. Hindari saat bicara. Tugasnya, nih ada door prize-nya nih. Masya Allah. Acara ini dipersembahkan oleh gitu ya. Oh, banyak ini door prize-nya nih. Standby ya Kak ya. Anda pinjam mikrofonnya Kak. Kak. Standby nah. Silakan dibaca. Ulangi nak. Hindari saat bicara. Dikasihkan ke sampingnya. Silakan dibaca. Dibaca narasi selanjutnya. Kenapa nak? Menyimpan bukan menyimum Kak. Ulangi nak. Menyimpan tangan di saku. Oke, wait. Narasi script MC Pak. Berikutnya. Ini dia. Ulangi nak. Lengan disedekapkan. Berikutnya. Standby. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Oke, tangan ditangkupkan. Ulangi nak. Tangan ditangkupkan ke belakang punggung. Oke, standby. Sini Kak, maju Kak. Nih, Ustadz anak temukan telan nih. Disaksikan Ustadz ya. Ustadz, karakter vokal dia itu karakter vokal master of ceremony. Jadi kalau suatu saat, antum pernah jadi MC nggak?
Pernah jadi MC? Barusan. Antum MC? Selain acara hari ini pernah jadi MC kah? Pernah. Antum MC-nya di IDN? Dalam beberapa acara. Pakai mikrofonnya kah? Pada saat beberapa acara. Oke. Siap ya, standby ya. Nanti yuk coba MC menggunakan narasi yang udah kita buat. Oke? Oke. Kembali ke tempat kah? Berikutnya, kasihkan mikrofon ke sampingnya dan Adli. Silakan dibaca. Up your voice. Oke, terakhir Kak, kasihkan ke sampingnya. No graphic now. Kasihkan ke sampingnya. You closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Yes. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Chandra, sampai jumpa. Siapa namanya? Kalau dia nggak fokus banget ya Kak ya, ini kejadian di mana-mana loh Kak. Anak UI maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Dia teriak paling pojok, mas, saya ketua BEM mas, mau coba mas, maju ke depan bro. Pas maju ke depan, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Habis itu mikrofonnya terjadi gempa 8,9 sekali, kawan. Kemudian dia alhamdulillah nih Ustadz, alhamdulillah udah terset nih kan ya. Oke, standby, duduk nah, duduk, sit down please. Sekarang kita coba SMK-nya. Ide ini banyak event, pasti butuh MC kawan. MC yang elegan itu adalah ketika public speaking, antum tampil ke depan dan antum tampillah dengan menggunakan MC yang elegan. Yang pertama, IDN ketika tampil tidak ada yang tampil IDN itu menggunakan MC, MC-nya teksnya itu masih dalam map. Antum masih lihat gak? Antum ada yang tampil MC, MC-nya masih menggunakan map. Mapnya warna batik pula. Nanti gunakan like this Kak, cue card like this. Cue card ini adalah MC saat anak acara G20 di Bali kemarin. Dan saat acara KTT ASEAN. Jadi yang sekarang kakak-kakak SMK, yuk kalau tadi dia membaca narasi ini, kalau yuk kakak-kakak SMK, yuk tampil sebagai Master of Ceremony today. Oke Kak? Standby. Agak maju Kak? Agak maju. Look at them, lihat ke mereka. Kita mulai. Yang pertama, standby. Silakan dibaca. Yes. Paragraf pertama. Nah. Master of Ceremony Indonesia. Hadirin yang kami banggakan. Untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyulillahi yang akan dibacakan oleh bukan dibicarakan, dibacakan. Yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Wait, ana evaluasi boleh? Yang pertama, ketika you tampil menggunakan cue card like this atau tampil sebagai khatibul Jum'ah, antum membawa teks, ingat Kak, your eye contact, kontak mata antum 70% harus ke jamaah. Banyak orang yang gagal bicara karena ketika dia tampil 70% matanya ke sini, audiensnya nggak ditatap sama sekali. Khawatirnya udah selesai baca, pas lihat ke depan orang udah nggak ada semua. Jadi 70% like this part. Hadirin yang kami banggakan, mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Like that. Di 70% antum jadi khatibul Jum'ah, 70% mata kita harus ke jamaah, 30% ke teks. Oke. And then you stand by. Master of Ceremony Indonesia. Hari ini saya mau banggakan untuk lebih hikmat acara hari ini. Mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyulillahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Amazing, I like it. Kasihkan ke sampingnya Kak, udah mulai tertata. Cara bacanya Kak, 70% matanya harus ke audiens dan 30% ke teks. Mulai. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyulillahi yang akan dibicarakan oleh
Dibacakan kah? Nah, bukan dibicarakan, dibacakan. Yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan segala hormat dipersilakan. Oke. Terakhir, Kak, kalau aku melihat narasi di situ, nah, itu banyak slash. Antum lihat deh, Kak. Ada garis miring banyak di situ, Kak. Itu slash. Kenapa banyak di antara kita yang ketika tampil bicaranya buru-buru? Sering muncul grafik itu karena dia bicaranya buru-buru, kawan. Maka public speaking yang elegan itu bicara itu per kata, bukan per kalimat. Maka digunakanlah slash itu biar ada jeda saat bicara. Biar ketika tampil ada jeda saat bicara. Like that. Oke, silakan dibaca. Indonesia. Hadirin, kami banggakan untuk berdinikmatnya acara ini. Marilah simak bersama tilawah Imam Ilahi yang akan diadakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Masya Allah, tabarakallah. Nashkurukum. Ini ada door prize dari panitia buat antum. Standby, Kak. Yang kakak-kakak SMP juga standby. Masya Allah. 2, 3, 4. Nah, coklatnya nanti buat yang challenge-nya lebih banyak. Kak, standby, Kak. Oke. Thank you. Thank you. Silakan duduk kembali. Dan buat kakak-kakak kelasnya. Banyak ini door prize, subhanallah. Standby. Syukur. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Baik, barakallah. Jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat, Kak. Kita menuju ke segmen berikutnya. Oke, di-off-kan kembali mikrofonnya. Yes. Anda minta fokus kembali, people. Di 1 jam terakhir Anda bicara. Sebelum jam 11.00 dan kami move kembali ke Istana Bogor hari ini. Aidian, kenapa hari ini kita belajar di-invite untuk belajar skill public speaking? Karena ternyata ada satu potret di mana-mana, Kak. IDN ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Saya nggak bisa membayangkan, ternyata masih banyak yang di antara mereka pengen belajar public speaking. Awal Maret 2020 salah satu buktinya. Maret 2020, di awal-awal pandemi COVID-19, kami harus move, diberi amanah oleh protokol kenegaraan untuk merapat ke satu titik untuk mempelajari dan mengajarkan mereka tentang skill public speaking. Antum pasti bertanya, Pak Happy, di mana kau menuju saat awal Maret 2020? Kami menuju ke satu titik bendera ini. Siapa di antara antum IDN yang jago-jago IT ini? Menurut antum, ini bendera mana, kawan? Hai, awal Maret 2020, dari protokol kenegaraan memberi amanah bagi kami untuk memberikan spirit public speaking di satu kepulauan ini. Kira-kira ini kepulauan mana, nah? Ada yang tahu? Anak kasih hadiah loh, Kak. Ada yang tahu gak? Ada yang bilang Pak Happy itu adalah Brazil. Sejak kapan Brazil hijrah benderanya? Ada yang tahu, Kak? Jangan kau bilang ini adalah bendera Cilengsi, kawan. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Kami dulu belum ada yang tahu loh, Kak. Kira-kira bendera mana? Antum nggak pegang handphone, antum susah juga cari di Google. Ada yang bilang Pak Happy ini bendera Zimbabwe. Banyak negara-negara baru kalau sudah muncul. You say, kamu angkat tangan apa, Kak? Apa, Kak? Sini lah. Kalau ada yang tahu, ini salut banget nih. Jarang ada yang tahu. Sini, mana tadi angkat tangan? Sini ya, sini. You say bendera apa? Salaman. Sini, Kak, sini, Kak. Pakai mikrofonnya.
Pakai mikrofon. Jarang loh orang yang tahu tentang bendera ini. Pulau Salaman. Pulau apa? Pakai mikrofon ya. Pulau Salaman. You say Pulau Salaman. Masya Allah. Sebentar, jarang-jarang loh. Kamu itu sebut ke beberapa kampus di Indonesia, jarang ada yang tahu ini kepulauan mana. Ada yang bilang Brazil, ada yang bilang Zimbabwe, ada yang bilang Uruguay. Ternyata orang IDN yang tahu. Antum tahu dari mana kalau ini Kepulauan Solomon? Kenapa? Sebenarnya nggak berani maju. Kenapa? You say pakai mikrofon. Sebenarnya nggak berani maju, jadi maju aja. Oh gitu. Temannya nggak ada yang berani maju. Iya. Tapi kamu tahu Kepulauan Solomonnya dari mana, nak? Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Ah, panggil anaknya sini. Oh, you dapat bisikan dari dia, tapi dia nggak berani maju. Jadi kamu sebagai jubirnya di sini. unik ide. Sini. Dua-duanya. Oh, bagi tugas. Ustadz bagi tugas dua anak nih. Masya Allah, tabarakallah. Sini. Sebentar. Baru kali ini nih ada segmen kayak gini ya. Dia yang ngebisikin, dia juru bicaranya. Kepulauan apa, nak? Dari mana kau tahu kalau itu Kepulauan Solomon? Sebenarnya awalnya belajar sendiri. Masya Allah. Kenapa kau nggak berani maju ke depan bicara? Kak, kenapa hari ini ada public speaking? Jangan sampai you punya talent untuk tentang sesuatu, tapi you nggak berani untuk menyampaikannya kepada halayak, kepada jamaah. Maka saat ini dia tampil. You kepulauan apa tadi bilang? Kepulauan Solomon. Oke. Dan sekarang nih dapat reward hari ini. Ini yang dapat rewardnya luar biasa ini Kepulauan Solomon. Oke. Langsung dua tuh. Ini juru bicaranya. Kamu yang ngebisikinnya. Oke. Jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat. Hey IDN people. Awal pandemi COVID-19, kami merapat ke Kepulauan Solomon. Antum bertanya, Pak Happy, ada apa dengan Solomon hari itu? Di awal-awal pandemi, kami landing di Solomon. Yang kami lihat apa? Masya Allah, yang kami lihat adalah antum lihat orang-orang ini. Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Kami datang ke sana, tidak ada asrama yang enak dipandang di situ. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Kostum yang mereka pakai tak enak dipandang. Kostum yang mereka pakai itu tak elok dipandang. Ketika kami merapat ke sana, kami bertanya, wahai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai antum ingin belajar tentang retorika, ingin belajar public speaking? Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk dikatakan negara termiskin itu gara-gara ada apa? Ada sebuah pohon yang besar di tempat ini, people. Kalau antum lihat gambar ini pohon besar, ini pohon sumber penyakit, ini pohon sumber wabah bagi warga Solomon. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami diserang wabah itu gara-gara pohon yang besar ini, Pak Chandra. Mereka mengatakan kami tidak bisa belajar dengan kafah, mereka nggak bisa ngaji, mereka nggak bisa belajar public speaking dengan sempurna gara-gara pohon yang tebal ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami akan menghancurkan ini pohon tanpa dengan alat. Kami tak punya gergaji, kami tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon mereka teriak di depan pohon ini sambil mengatakan yang muslimnya hanya 3% IDN. Hey people, muslimnya hanya 3%. Yang non muslimnya 97% ada di zona belakang. Yang muslim 3% itu mereka duduk paling depan. Mereka sambil mengatakan, Pak Chandra, kami akan menghancurkan ini pohon tanpa dengan alat. Wahai tim protokol kenegaraan, Anda harus menyaksikan kalau kami akan menghancurkan ini pohon tapi tanpa dengan alat. Apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon
Mereka teriak di depan pohon ini. Teriakan mereka betul-betul powerful. Yang Muslim mereka mengatakan kalimat apa? Ya Rabbana innaka khairul musta'an. Yang Muslim itu mereka berteriak, Ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Rabb. Hanya kepadamu kami mengadu ya Rabb. Anta sami', anta basir. Aku yakin engkau tidak tuli dan tidak buta ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam. Dan dia yakin dengan Rabbnya, sami' dan basir. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya? The magic of word, kekuatan kata-kata. Apa maksudnya dengan public speaking? The magic of word, kekuatan kata-kata. Karena kata-kata, ada sebuah ungkapan kata-kata itu bisa menembus sesuatu yang tak bisa ditembus oleh jarum. Satu teriakan-teriakan inilah kita bisa memberikan sebuah indikasi. Kenapa tadi seorang pencetak gol dia harus berteriak? Karena satu teriakannya itu bisa meluluhlantakan mental lawan tandingnya. Ketika ini disampaikan ke orang tua, wahai anak-anakku, kami katakan kepada parents di Indonesia, wali santri Indonesia, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Kita belajar dari orang Solomon. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari orang Solomon? Yang pertama, mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Orang Solomon itu termiskin se-Asia Pasifik, tapi setiap warganya dia punya self-confidence, dia punya thiqatun nafas, dia punya percaya diri yang powerful, termasuk saat bicara. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Solomon? Solomon Island. Mereka negaranya kecil, kepulauannya kecil, tapi mereka belajar dari bidak catur ini. Kalau antum dulu suka main catur kawan dulu, sebelum masuk ke IDN. Antum kalau melihat pion ini, dia kecil, tapi nggak pernah mundur. Betul? Kalau ada yang mengatakan di sini, Pak Epi, saya itu nggak bisa tampil ke depan, saya mau orang kecil, Pak Chandra. Keluarga saya keluarga kecil, rumah saya kecil. Nah, kalau dia masih berpikir seperti itu, belajarlah dari pion ini. Kecil tapi nggak pernah mundur, kawan. Hari ini tak cukup hanya kau belajar tentang public speaking, tapi ada sense of motivation. Yang pertama, tanpa antum sadar, ternyata ada rahasia strategi dakwah part 2. Tadi part 1 kita harus nice opening bicaranya. Part 2, ketika antum bicara, ada skill komunikasi efektif. Apa 3 kunci skill komunikasi efektif? Yang pertama, ini akan mudah untuk antum hafal. Kalau tadi yang part 1, skill komunikasi part 1 adalah nice opening. Dan yang kedua, skill komunikasi efektif itu adalah ada 3E, wahai IDN people. Apa itu? Nah, yang pertama ini dia, educate. Berikan sesuatu yang baru. Seperti Ana hari ini memberikan sesuatu yang baru bagi antum. Hanya beberapa orang yang tahu kalau itu adalah Solomon Island. Anda menceritakan tentang kisah Kepulauan Solomon, dan itu sesuatu yang baru bagi kita hari ini, people. Educate, berikan sesuatu yang baru. Yang kedua, entertain. 3 kunci skill public speaking efektif adalah entertain. Entertain itu apa, Pak Happy? Kita harus menghibur audiensnya. Hari ini, Ana educate, memberikan sesuatu yang baru bagi antum. Dan yang kedua adalah entertain. Dengan cara apa? Storytelling, bercerita di depan antum semua. Jadi bercerita adalah bagian dari entertain. Bagaimana kita memberikan bagian dari public speaking. Dan yang terakhir adalah explain dengan teknik deduktif. Explain dengan teknik deduktif. Coba diulangi, Kak. Yang pertama apa? Educate. Yang kedua apa? Entertain. Dan yang ketiga adalah? Anda beri kesempatan antum untuk menulis terlebih dahulu. Silakan. Yang harus antum catat, yang pertama adalah ada 2 part dari zona public speaking. Terlebih dahulu, silakan. Nice opening.